Kan alam dunia ini. Maka Bapak Ibu, apa kata seorang ulama dari Mesir? Ketika beliau masuk usia 40 tahun, beliau mengatakan, ketika saya berada di usia 40 tahun, seolah saya berada di puncak piramida yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Tak ada lagi tangga ke atas, yang ada hanya tangga turun ke bawah. Dan saya mengkhawati diri saya, apakah saya bisa sampai dengan selamat ke bawah atau langsung jatuh, karena betapa banyak orang usia 40 tahun justru pada usia 41 tahun mereka telah meninggal dunia. Nah, ini fase kedua, usia 20 tahun sampai 40 tahun, fase menuju kematangan. Kalau usia sebelum itu di fase pertama, ketika mudanya diisi dengan ketaatan, insya Allah mereka akan matang dengan ketaatan itu. Lalu fase ketiga, ini fasenya kita, Bapak Ibu dan sana ambon rahmat Allah SWT. Apa fase ketiga? Itu fase usia 40, 50, 60 tahun ke atas. Itu fase persiapan menuju kematian. Karena dari hari ke hari kita akan menuju ke sana. Kulun nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Ibarat orang lomba lari jarak jauh, lomba lari jarak jauh 10 km. Mungkin ada di antara kita yang sudah sampai 9 km, hanya tinggal 1 km lagi mereka akan sampai garis finish. Atau di antara kita sudah sampai 9,5 km, hanya tinggal 500 meter saja mereka sudah sampai di garis finish. Maka Bapak Ibu dan sana ambo dari rahmat Allah SWT, maka ibarat orang lomba lari jarak jauh, ketika mereka mau sampai garis finish, biasanya mereka tidak memperlambat lari mereka, justru mereka akan mempercepat lari mereka. Kenapa? Karena mereka kepengen sampai garis finish sebagai seorang pemenang. Maka begitulah tekadnya kita yang sudah Allah kasih umur usia 40, 50, 60 tahun ke atas. Ini saatnya kita memacu lagi ibadah kita, meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, karena dari hari ke hari kita sudah mendekati garis finish. Dan seharusnya kita memikir sekarang bagaimana kita sampai di garis finish sebagai seorang pemenang, dan bisa di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat terbaik sebagai pemenang itu. Apa itu? Itu kalimat La ilaha illallah. Karena hadis Nabi, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, pasti masuk surga. Maka sebagai penutup, Bapak Ibu dan sana hamba rahmat Allah Subhanahu wa taala, bercermin kita pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan di fase ketiga ini? Usia 40, 50, 60 tahun ke atas. Bila Allah perintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah pada usia 53 tahun. 10 tahun beliau berada di Madinah, dan 10 tahun itulah beliau benar-benar all-out mendakwahkan agama ini. Bahkan 10 tahun itu juga terjadi kurang lebih 63 perperangan, di mana 22 atau 23 perperangan beliau sendiri yang memimpin menjadi panglima perangnya. Dan pada usia 55 tahun perang pertama disebut dengan Perang Badar. Dan menyusul sekali 4 bulan terjadi peperangan demi peperangan, dan beliau menjadi panglimanya. Dan perang terakhir Nabi pada tahun 10 kenabian beliau, yaitu di Perang Tabuk. Ini ujian keimanan yang sangat dahsyat, bagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk berangkat ke Medan Tabuk yang jaraknya kurang lebih 710 km. Bapak Ibu dan sana ambo yang dirahmati Allah SWT, kalau kita berangkat dari Padang ini ke Pekanbaru, itu kurang lebih 310 km kalau saya tidak salah. Balik lagi ke sini kurang lebih 310 km. Berarti pergi pulang kurang lebih 620 km. Rasulullah SAW di usia 62 tahun mau masuk 63 tahun, beberapa bulan sebelum beliau wafat, berangkat ke Medan Tabuk bersama 30.000 para sahabat dengan perlengkapan yang sangat minim. Sehingga dalam sejarah kita lihat dalam sirah itu, beliau dan para sahabat berganti-gantian naik kuda, naik unta. 15 hari mereka menempuh perjalanan ke Tabuk, 710 km kurang lebih. 21 hari kurang lebih beliau dan para sahabat mengepung orang-orang Romawi yang baru saja menang melawan pasukan Persia. Mereka berlindung di balik benteng-benteng mereka. Dan selama 21 hari itu nyaris tak ada perlawanan apa-apa dari pasukan Romawi. Mereka lebih memilih mundur dan tak mau berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi balik lagi ke Madinah. Dijelaskan oleh ulama kita, Perang Tabuk kemenangan umat Islam melawan orang-orang kafir, sekaligus kemenangan orang-orang beriman melawan kemunafikan mereka.
karena hampir orang-orang munafik menampakkan kemunafikannya. Dan di perang Tabuk itulah Allah buka tirai mereka yang selama ini tertutupi. Karena ketika berangkat ke perang Tabuk, Abdullah bin Ubay, tokoh orang munafik itu dengan 300 pasukannya berkata ke Nabi Muhammad, berangkatlah kalian dulu, kata Abdullah bin Ubay kepada para sahabat, kami menyusul di belakang, kami jaga-jaga. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan Madinah setelah jauh, justru Abdullah bin Ubay dengan bergembira berkata kepada pasukannya yang 300 orang itu, buat apa kita ikuti orang-orang bodoh itu? Buat apa kita ikuti Muhammad itu? Balik lagi ke Madinah, karena beberapa hari lagi kita akan panen kurma, kita akan berpesta pora. Itulah orang-orang munafik tadi. Nah, Bapak Ibu, lalu Rasulullah SAW di usia 63 tahunnya, di hari Senin 12 Rabiul Awal, ketika beliau mengembuskan nafas terakhirnya, subhanallah, beliau meninggalkan karya besar. Karena tiadalah Rasulullah SAW wafat, melainkan Jazirah Arab itu orang berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Tidaklah Rasulullah SAW wafat, melainkan beliau meninggalkan dalam sejarah kita baca, kita ketahui, seperti dijelaskan ulama kita, kurang lebih 115.000 sahabat sampai 125.000 sahabat yang beliau tinggalkan, yang iman mereka dipuji oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau umat akhir zaman ini punya emas sebesar gunung Uhud, luar dalamnya emas, lalu mereka infakkan di jalan Allah, mereka pengen mengukur iman mereka dengan iman sahabatku, maka belum seujung kuku iman sahabatku, kata Rasulullah. Begitu Rasul memuji keimanan para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun memuji para sahabat, lalu memberikan gelar kehormatan yang langsung Allah memberikan gelar kehormatan itu. Apa gelar kehormatan itu? Yang tidak diberikan oleh universitas terbaik di muka bumi, yang tidak diberikan oleh profesor doktor terbaik di muka bumi, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jagat raya semesta ini, yang memberikan gelar kehormatan itu kepada para sahabat. Apa gelarnya Bapak Ibu dan sana ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ketika kita baca surah apapun, ketemu nama sahabat, pasti ada gelar di belakangnya, RA. Apa itu RA? Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka, Allah puji mereka. Dan Allah tuangkan dalam surah At-Taubah ayat 100, yang artinya yaitu orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, Masya Allah. Dan tiadalah Rasulullah SAW wafat, melainkan beliau meninggalkan 2000 pemimpin yang bukan hanya siap memimpin Jazirah Arab, Mekah, Madinah dan lain sebagainya sekitarnya, tapi juga siap memimpin seluruh pelosok muka bumi ini. Dan tiadalah Rasulullah SAW wafat, melainkan beliau meninggalkan para pakar yang teruji kepakaran mereka. Apapun muka bumi ini butuhkan pakarnya, ada semua di kota Madinah. Pakar ekonomi, pakar maritim, pakar politik, pakar perdagangan, perkebunan, pakar apalagi ekonomi, pakar fikih, pakar apalagi, pakar Al-Quran, pakar apalagi hadis, semuanya ada di Madinah. Artinya Bapak Ibu dan sana amu rahmat Allah SWT, bercermin kita pada kehidupan Nabi Muhammad SAW di akhir hidupnya, kita bawa ke diri kita. Kira-kira karya besar apa yang telah kita siapkan ketika kita meninggalkan alam dunia ini, lalu kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, teruslah berkarya. Hati-hati dengan cuci otak yang dilakukan oleh orang-orang sekuler, oleh musuh-musuh Islam, yang hari ini ditanamkan di pikiran umat Islam yang sudah usia fase ketiga ini ketika mereka pensiun. Apa cuci otaknya? Cuci otaknya ialah ketika kita pensiun, sudah saatnya menikmati usia senja kita. Santai-santai, dua hal saja: menunggu koran atau berita di media televisi, media massa, menunggu cucu. Hidup dalam kesantaian. Karena apa? Otaknya sudah dicuci, masa tua, masanya kita menikmati hari tua. Karena selama ini telah bekerja. Bukan seperti itu. Justru mata tua kita ini kita all out untuk agama Allah. Kita all out untuk beraktivitas, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena kita sudah semakin dekat kepada garis finish, dan harus ada yang kita banggakan nanti ketika menghadap
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Dunsana Ambo dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu Dunsana Ambo merasa program mengulang-ulang kaji, lancar kaji dan diulang ini ada manfaatnya, maka silakan like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi orang yang menonton channel ini, dan moga-moga menjadi amal jahiliyah yang tak putus-putus kepada Bapak Ibu, baik ketika hidup di dunia ini maupun nanti ketika di akhirat. Insya Allah yang like, share, dan subscribe, yang membagikan video ini, saya doakan, mendoakan rezekinya lancar, diberikan kesehatan, dan akan menjadi amal jahiliyah bagi mereka nanti, bagi Bapak Ibu Dunsana Ambo di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.